Tuh. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glacier Official. Dan di video kali ini teman-teman, saya mau berbagi pengalaman pemakaian satu raket dari brandnya Li-Ning. Dan ini menjadi salah satu raket dari brand Li-Ning yang menurut saya bakal jadi rekomendasi terbaik buat kalian semuanya. Karena setelah pemakaian hampir 1 bulan teman-teman ya, berkali-kali saya main di dalam match pertandingan gitu, ternyata raket ini jauh lebih survive dengan raket Li-Ning yang pernah saya review juga, yang seri Tectonic 1 itu teman-teman. Hanya pemakaian di waktu kurang dari 1 bulan teman-teman. Raket Li-Ning Tectonic 1 itu kok tiba-tiba setelah 1 bulan itu ya kurang nyaman gitu di tangan. Nggak tahu kenapa, padahal di awal-awal itu bener-bener enak banget raketnya. Berbeda dengan raket ini yang 1 bulan lebih saya pakai, ternyata bener-bener raket ini survive dan kenyamanannya satu tingkat di atasnya raket-raket yang pernah saya gunakan ataupun raket-raket yang kali ini jadi koleksi andalan saya teman-teman. Maka dari itu raket ini jadi salah satu rekomendasi dari saya buat kalian yang pengen nyari raket Li-Ning ringan, bertenaga, swingnya adaptif, dan yang paling penting teman-teman nggak membebani tangan. Yap, ini adalah raket Li-Ning di seri X-Force Blast yang beberapa waktu lalu saya udah buatkan konten short pembahasan singkat tentang performa raket ini di banyak kali pertemuan teman-teman. Raket yang hanya dibanderol di kisaran 500-600 ribuan, ternyata benar-benar raket ini sangat memuaskan bagi saya. Yap teman-teman, buat kalian yang nanti berminat ngambil raket ini, link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi teman-teman. Kalau raket ini kemarin saya beli di Pratama Sport Bandar Lampung. Ya, sama teman saya sendiri, Bang Riza, yang kemarin saya minta carikan raket Li-Ning terbaru yang juga belum pernah saya review. Dan saya minta cekkan stiffness-nya dari raket-raket Li-Ning yang lain, kira-kira raket ini stiffness-nya ataupun kekakuan shaft-nya itu lentur, medium, atau stiff. Dan waktu itu sih Bang Reza bilang ini nggak lentur-lentur banget, kisaran di medium. Makanya kenapa raket ini kemarin saya order di dia, saya kirim travel ke rumah saya, dan langsung saya pakai, dan ternyata raket ini ajib banget. Ini salah satu raket yang sekarang paling banyak durasi waktunya saya gunakan di lapangan. Nah, gampangnya kita bahas aja detailing dari raket ini teman-teman. Kita seperti biasa mulai dari bagian bawahnya, dari capnya. Tapi ini capnya sudah tertutup ya. Kalau capnya sih penting nggak penting, tapi ini raket Li-Ning yang harganya di kisaran 500-600 ribuan. Capnya sih ya karakteristik Li-Ning seperti biasanya teman-teman. Satu hal menarik dari raket ini yang saya amati, yang menjadi pembeda dengan raket-raket yang saya gunakan yang lain teman-teman, di bagian gripnya. Raket ini ternyata punya grip yang lebih kecil dari raket-raket yang saya pakai ini teman-teman. Ini handlingnya nyaman banget. Bahkan ketika saya terbiasa dengan handling grip raket kayak Li-Ning seri ini, saya pakai grip-grip yang agak gede itu bener-bener kayak butuh adaptasi lagi. Dulunya saya suka dengan grip besar, nggak tahu kenapa ketika pakai raket Li-Ning X-Force Blast ini, tiba-tiba saya suka banget dengan karakter grip yang agak kecil seperti ini. Di bagian konnya ini sebetulnya sudah mirip banget dengan seri raket X-Force Canon teman-teman, yang dia memang punya bentuk kon yang unik. Di bagian konnya ini ada logo Li-Ning, kemudian ada spesifikasi raket ini yang 6U G6, kemudian tarikan maksimalnya di 27 lbs. Ya, ini adalah X-Force Blast yang 6U, yang 4U dan 5U itu sudah susah nyarinya. Dan ternyata di luar ekspektasi saya, yang saya kira itu bakal ringan banget. Ternyata walaupun raket ini tuh ringan, 6U, tapi dia dibekali dengan BP yang tinggi. Mana waktu raket ini masih kondisi batangan dan saya pasangin senar teman-teman ya. Jadi gripnya masih bawaan, itu BP-nya aja udah masuk di 320-an lebih. Jadi dia walaupun ringan tapi dibuat karakter yang beratnya tertumpu banget di bagian kepalanya, head heavy banget. Dan kemudian ketika saya ganti gripnya, grip handuk seperti ini ya, ini BP raket ini jadi di 310 mm. Jadi walaupun raket ini ringan, itu mirip banget dengan feelingnya raket-raket 4U yang head heavy balance. Feeling swingnya itu nggak terlalu ringan-ringan banget.
Ya, kemudian kalau kita naik ke shaftnya teman-teman, seperti tadi yang saya bilang di awal, shaft raket ini adalah di kisaran medium teman-teman. Medium. Biasanya dengan raket yang BP-nya di atas 300 mm, shaft yang medium itu bakal kerasa ngelentur banget dan kurang responsif. Berbeda halnya dengan raket Li-Ning X-First Blast 6U ini, nggak ngelentur banget. Responsifnya masih dapat, main cepet-cepet, main drive-nya itu dapat. Bener-bener raketnya itu ringan tapi punya BP yang tinggi, itu jadinya powernya masih ada juga. Kemudian dengan shaft stiffness yang mediumnya itu kan gampang digunakan, swingnya adaptif gitu kan. Ditambah ya itu tadi, dia sangat responsif banget ketika dapat bola yang cepat. Tadi sekilas feel-nya ya. Kalau kita lihat di bagian shaft-nya sih di sini ada tulisan ya, X-First Blast, like, kemudian ada tulisan power. Diameter shaft raket ini yang 7.0, STD modulus, fleksibel shaft. Tapi lagi-lagi dengan karakteristik fleksibelnya Li-Ning itu fleksibel yang gampang digunakan, nggak sulit diadaptasi. Pemain-pemain amatiran, pemula yang tenaganya kecil juga bisa pakai. Pemain-pemain berkembang yang tenaganya sudah lumayan besar pun bisa pakai. Kemudian kalau kita lihat di shaftnya ya raket ini memang punya karakteristik warna background dominan di warna hitam teman-teman. Walaupun ada opsi lain, nanti saya sertakan di video teman-teman, kalian bisa cek sendiri mana warna raket ini yang kalian suka gitu. Kemudian kalau kita naik ke bagian T-joint-nya ya, ada logo Li-Ning. Karakter frame raket ini adalah Aerobox. Dan kemudian di bagian frame raketnya ini tertulis Sonic Boom System High Carbon X-Force. Nggak ada tulisan yang lain teman-teman ya. Nah, kemudian frame raket ini bentuknya isometrik teman-teman, dan grommet raket ini tuh hanya di 72 lubang. Kemudian panjang raket ini standar di 675 mm. Jadi raket ini nggak ada feeling raket pendeknya. Swing raketnya itu standar raket di panjang 675 mm teman-teman. Ya, itu tadi bagian per bagian ya dari raket Li-Ning X-First Blast 6U G6 dengan tarikan maksimalnya di 27 lbs. Ya tadi lupa ya, belum saya bahas ya. Di bagian 27 lbs-nya ini, kalau katanya stringer di sini Li-Ning biasanya 27 itu bisa ditarik sampai 30 lbs. Dan kemarin raket ini saya tarik di 28 lbs. Sudah pernah putus sekali di 1 bulan ini teman-teman. Pertamanya pakai senar RS, seri RS terbaru yang kemarin saya gunakan di raket ISO Blade 42 ini juga teman-teman, yang enak banget. Kemudian kali ini saya ganti dengan senar Max Bolt MBS 66 ya, tarikan 28 lbs. Kita coba dengerin hitting soundnya dulu ya. Tuh. Nah, kalau nggak salah sih ketika kemarin saya pakai senarnya RS, hitting sound raket ini jauh lebih nyaring ya. Nah, sebelum kita masuk ke feel pemakaian raket ini, ketika kemarin saya pakai di banyak kali pertandingan teman-teman ya, kita coba lihat dulu beberapa potongan match ketika saya pakai raket ini buat main di lapangan.
Nah, itu tadi teman-teman ya, beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai raket Li-Ning X-First Blast ini. Buat saya pribadi sih, raket ini secara performa jauh lebih baik ketimbang seri X-First Canon. Karena yang saya rasain ketika saya pakai X-First Canon itu, dipakai tap-tap itu kurang nyaman. Jadi kalau kita main speed, mainnya pingin nyodok bola gitu, raket ini jauh lebih responsif dan feeling tap-tapnya itu dapat banget. Penempatan bola, kita pingin drive yang mojok-mojok, pinggir-pinggir, raket ini tuh bener-bener mumpuni ya. Mungkin sih salah satunya adalah karena raketnya ringan, pun juga feeling shaft stiffness-nya itu dia responsif ya, medium tapi responsif banget. Jadinya akurasi penempatannya itu dapat banget teman-teman. Kita mau ngasih bola di titik yang sulit diambil lawan itu bener-bener presisi. Di sisi lain, walaupun dia ini raket ringan, saya pribadi ketika melakukan smash kenceng ya, walaupun memang dengan effort yang lebih besar ketimbang misalnya kita bandingkan dengan raket-raket yang jauh lebih berat ya, kita butuh swing kecepatan dan swing power yang jauh lebih besar dari biasanya. Raket ini juga bisa menghasilkan power smash yang lumayan besar. Di sisi lain, salah satu kelebihan dari raket ini, selain di awal tadi saya bilang tap-tapnya itu nyaman banget, raket ini tentu saja buat defense itu nyaman. Nah, tentu saja beda tangan, beda rasa ya teman-teman ya. Tergantung power kalian, kebiasaan raket yang kalian pakai, pun juga karakteristik permainan, pola permainan kalian seperti apa. Karena memang di akhir-akhir ini kan pasca cedera kan saya lebih banyak main rally ya. Nggak banyak nyerang, nggak banyak attack gitu. Nggak banyak nyari-nyari poin tuh dari smash keras gitu. Makanya kenapa harus saya punya pegangan raket yang nyaman di kontrolnya. Bisa penempatan presisi, kemudian bisa diajak adu drive dengan anak-anak muda gitu kan. Di sisi lain, ketika musuh kita itu punya smash keras, kita punya respon raket yang cepat, teman-teman. Itulah kenapa yang akhirnya raket ini jadi salah satu raket yang bisa menggeser. Raket andalan saya, Yonex R Saber 1 Feel, teman-teman, kegeser dikit, walaupun saya sering bergantian ya. Ketika pengen main memang banyak kontrol gitu ya, banyak defense gitu, raket ini bakal saya pakai. Tapi kalau pengen ada attack-nya sedikit, saya pakai yang R Saber 1 Feel. Tapi kalau mau lebih dominan attack lagi, saya pakai yang raket RS terbaru ini, yang Isoblade 42, yang jauh lebih powerful dari dua raket ini. So, dari sini teman-teman, secara keseluruhan raket Li-Ning X-First Blast ini saya kasih nilai ya 10 terlalu sempurna, karena kali ini kan raket ini jadi andalan saya, tapi saya lebih bilang 9,5 aja. Ini benar-benar sempurna di tangan saya. Raket ringan banget yang saya berekspektasi bakal nggak nyaman, ternyata nyaman banget dengan BP yang tinggi, tapi shaftnya tetap responsif, nggak ngelentur-ngelentur banget teman-teman. Dan kemudian memang yang paling saya sukai di raket ini adalah nggak membebani tangan. Ini yang paling saya suka dari feeling raket Li-Ning X-First Blast ini teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.